Hai guys, jumpa dengan saya Eko Supriyanto di Eko Supriyanto Channel. Di kesempatan ini kita lagi di lab Dasar Telekomunikasi PENS, tempat saya bekerja. Kita saat ini akan membahas mengapa komponen yang namanya resistor, kita bicara santai saja, kita bahas-bahas yang ringan-ringan saja. Mengapa komponen resistor itu ukurannya kok ada yang besar, ada yang kecil sekali. Nah, itu bedanya di mananya? Yuk kita bahas sama kita lihat fisik dari komponen resistor tersebut. Yuk. Nah, di sini nih ada banyak komponen resistor ya. Kita lihat di meja ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Nah, ini sangat kecil ya. Nah, ini sangat kecil ukurannya. Ini 1/8 watt. Jadi, fisik dari resistor ini menunjukkan seberapa besar daya yang bisa dia terima. Semakin kecil fisiknya, dayanya semakin rendah, sehingga penggunaannya pun pada komponen-komponen atau perangkat-perangkat yang memerlukan daya yang rendah. Kalau gini misalnya di komponen-komponen elektronika yang sederhana, yang kecil, atau mungkin di komponen-komponen praktikum yang tidak memerlukan daya yang besar. Kemudian ini ada tadi itu 1/8, ini 1/4 watt. Fisiknya kemungkinan lebih besar ya, lebih besar dari yang tadi. Ini. Kemudian sebelahnya lagi ini ada 0,5 watt. Nah, fisiknya semakin besar, tapi ya tidak terlalu besar-besar banget dengan yang tadi itu. Kemudian ini ada yang 1 wattan, ini yang umum, yang biasa digunakan di komponen-komponen atau perangkat audio atau pemancar yang daya-daya rendah. Kemudian ini ada yang kotak, jadi fisiknya putih. Ini ada tulisannya 5 watt. Nah, jadi ini besar. Biasanya dipergunakan untuk perangkat-perangkat audio yang memerlukan daya besar, misalnya di power amplifier atau di rangkaian-rangkaian pemancar yang membutuhkan daya yang besar. Kemudian ada yang lebih besar lagi. Nah, ini kalau kita baca 10 watt. Jadi semakin besar fisik dari resistor, walaupun fungsinya sama, ya bisa sebagai pembatas tegangan, pembagi tegangan, atau sebagai perubah arus, besar kecilnya arus. Yang membedakan dari banyaknya resistor ini adalah dari daya yang bisa dia terima. Bagaimana kalau kita membuat suatu rangkaian resistornya tidak sesuai dayanya, misalnya yang harusnya 5 watt kita kasih yang 1 watt atau 0,5 watt. Nah, nanti efeknya komponen tadi bisa rusak atau terbakar, dan ini bisa membahayakan dari rangkaian tersebut. Sehingga kalau kita memakai komponen dengan perhitungan tertentu, maka kita bisa menentukan resistor mana yang harus kita pergunakan. Apakah yang kecil, yang sedang, atau yang besar. Nah, itu mengapa fisik dari resistor itu beda-beda. Jadi, semakin kecil fisik resistor, daya yang bisa dia terima juga sangat kecil. Semakin besar, dayanya juga bisa lewat dengan daya yang besar. Ya, demikian tadi penjelasan singkat kita masalah fisik daripada komponen yang namanya resistor. Jadi, ada yang kecil, ada yang besar, itu tergantung seberapa besar
daya yang bisa dia terima. Semakin kecil fisiknya, dayanya semakin kecil. Kalau fisiknya besar, maka dia bisa dilewati daya atau bisa kita pergunakan di rangkaian atau perangkat yang mempunyai daya yang besar. Jangan sampai salah ya. Cuma gitu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Tetap ikuti Eko Supriyanto Channel untuk bisa mendapatkan informasi ataupun hiburan yang semoga bisa memberikan tambahan edukasi kepada pemirsa sekalian. Sampai jumpa.